parpol akan move on ke pemerintahan yang baru. Rakyat juga bakal move on dan fokus ke presiden baru. Kalau Jokowi masih gagal move on, ini akan menjadi sebuah dilema dan batinnya akan bergejolak. Intinya, Jokowi dicukupkan saja sampai Oktober nanti. Jangan ada yang kasih panggung, apalagi mengajak dia kembali ke politik dengan masuk ke pintu lain. Jokowi harus sadar, tidak selamanya dia bisa di atas. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siwer. Kali ini saya mau bahas sedikit tentang Jokowi efek. Dulu mungkin efek dari seorang Jokowi ada hasilnya. Sebelum Pilpres, Jokowi sering didekati banyak orang karena berharap dapat limpahan dari Jokowi efek. Makanya banyak partai politik berlomba-lomba merebut Gibran dan Kaisang karena sihir Jokowi efek. Prabowo sangat jeli dan tertarik berduet dengan Gibran karena dia tahu Jokowi secara langsung maupun tidak langsung pasti akan mendukung Gibran. Sebagai orang tua yang baik, mana mungkin tidak mendukung anak sendiri, iya kan? Begitu juga dengan PSI yang kepincut dengan Kaisang. Sampai-sampai PSI harus mengorbankan ideologi dan mengobral urat malu demi seorang anak yang tidak punya pengalaman politik. Demi mendapatkan Jokowi efek, PSI rela mengambil jalan pintas, menerima Kaisang menjadi anggota baru, lalu beberapa hari kemudian langsung ditunjuk sebagai ketua umum. Ini semua berawal dari hasil survei kepuasan Jokowi yang sempat mencapai 80%. Dari situ, banyak orang jadi tergila-gila dengan Jokowi, termasuk banyak parpol. Tapi Jokowi efek ini ada celah yang cacat. Di satu sisi, Gibran berhasil menjadi wakil presiden terpilih. Tapi di sisi lain, Kaisang terpuruk dan masa depannya di politik cukup suram. Jokowi efek itu ternyata ada syarat dan ketentuan berlaku. Kalau memang efek Jokowi sedahsyat itu, kenapa PSI gagal lolos ke Senayan? Padahal ribuan baliho ada foto Kaisang dan Jokowi, tapi tetap tidak bisa meraih suara signifikan. Dari sinilah orang-orang mulai terbuka pikirannya. Apalagi saat kampanye Pilpres, Jokowi sangat jor-joran bagi-bagi bansos di wilayah tertentu. Orang-orang berpikir, Jokowi efek baru bisa jalan kalau ada bansos. Jokowi efek itu cuma ilusi, yang angkanya mungkin mencurigakan. Apalagi sekarang rakyat menjerit, harga-harga kebutuhan pokok naik, pekerjaan sulit, pengangguran banyak, dipajakin sana-sini. Apakah mungkin kepuasan terhadap Jokowi masih 80%? Atau jangan-jangan tinggal 50% karena banyak yang menyesal dan menjerit kesusahan? Saat ini Kaisang sedang terseok-seok karena di Pilkada Jakarta elektabilitasnya cuma 1%. Di Pilkada Jawa Tengah elektabilitas juga tidak tinggi-tinggi amat. Seharusnya Jokowi efek bisa bikin Kaisang melejit dan diburu oleh banyak parpol. Sekali lagi, Jokowi efek itu cuma ilusi yang dipoles dan dibungkus sedemikian rupa, sehingga menjadi sebuah kebenaran. Sesudah Pilpres selesai, apalagi menjelang lengser, Litbang Kompas melakukan satu survei. Di Pilkada Jawa Tengah, Jakarta, dan Banten, mayoritas responden lebih mempertimbangkan untuk memilih paslon yang didukung oleh Prabowo ketimbang Jokowi. Ini membuktikan Jokowi efek mulai luntur dan kehilangan power. Sebentar lagi Jokowi bakal lenyap powernya, Prabowo yang bakal berkuasa. Ada satu pengamat yang mengatakan pengaruh Jokowi di politik akan redup setelah Prabowo dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober nanti. Jokowi juga diprediksi akan ditinggalkan oleh parpol pendukungnya. Tapi ini menurut saya tidak mudah bagi Prabowo untuk lepas dari bayang-bayang Jokowi. Banyak rumor yang menyebut Jokowi tidak akan full pensiun setelah lengser nanti. Bilangnya sih bakal kembali ke Solo jadi rakyat biasa. Tapi omongan Jokowi sekarang ini sangat sulit dipegang. Kadang hasilnya bisa terbalik. Apalagi sekarang ini lagi hangat isu revisi Undang-Undang One Team Press yang katanya bakal diubah jadi Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. One Team Press sebelumnya berada di bawah presiden.
sedangkan DPA posisinya setara dengan presiden. Dan ada beberapa orang yang curiga Jokowi mengincar posisi ketua DPA supaya tetap bisa mengatur dan mengendalikan pemerintahan Prabowo. Banyak yang berharap Prabowo bisa pede sebagai presiden dengan tidak tergantung pada Jokowi. Takutnya Prabowo terlalu bergantung pada Jokowi sehingga membuat Jokowi tetap punya pengaruh politik. Apalagi kalau misalnya Prabowo mendukung Jokowi jadi ketua DPA, tentu ini cukup gawatnya. Tapi semoga saja tidak begitu. Prabowo harus pede lepas dari Jokowi. Kalau tidak pede, ya sungguh kelewatan. Ngapain jadi presiden kalau tidak pede? Ngapain nyapres sampai 3 kali kalau tidak pede? Begitu Jokowi selesai di bulan Oktober, jangan sampai dia cawe-cawe urusan yang bukan urusannya lagi. Sudah cukup Jokowi 2 periode. Sudah cukup kita melihat MK dan MA berulah memberi karpet merah ke orang-orang seperti Gibran dan Kaisang. Semua ini terjadi di era Jokowi. Entah dia terlibat atau tidak, pokoknya kekacauan ini terjadi di era Jokowi. Biarlah Jokowi efek tenggelam dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Jokowi efek tenggelam, maka keluarganya akan tenggelam juga di politik. Kaisang mungkin jadi korban pertama. Karirnya di ujung tanduk. Awalnya keren, jadi ketua umum parpol dalam waktu super singkat, tapi masyarakat ternyata muak dan gerah. Hukuman balasan datang dalam bentuk elektabilitas 1%. Kalau Jokowi tidak peduli lagi dengan politik setelah lengser nanti, hal seperti ini tidak perlu dipusingkan. Tapi kalau masih belum move on, masih mengidap post-power syndrome, masih khawatir dengan nasib anak-anaknya di politik, redupnya Jokowi efek bisa membuat dia panik dan kesal. Jokowi dalam beberapa kesempatan seperti tidak siap kembali menjadi warga biasa. Ada beberapa isu panas yang menurut orang-orang adalah tanda bahwa dia masih mau mempertahankan pengaruhnya. Jokowi seperti berusaha melawan hukum alam. Jokowi tidak sadar setiap presiden di akhir masa jabatan pasti akan kehilangan pengaruh dan pelan-pelan ditinggalkan oleh pendukungnya. Orang-orang yang dulunya berada di sekeliling presiden biasanya membela demi ikut menikmati kue kekuasaan. Tapi begitu masa jabatan presiden akan berakhir, mereka akan mencari tempat lain. Jokowi mulai kurang manis, gulanya sudah berkurang. Otomatis mereka akan mencari tempat yang lebih banyak gula, yaitu presiden selanjutnya. Tujuannya ya supaya bisa menikmati lagi kue kekuasaan berikutnya. Jokowi efek akan pelan-pelan luntur, redup, dan akhirnya lenyap. Jokowi pelan-pelan akan dilupakan, sama seperti SBY pelan-pelan dilupakan. Kalau tidak ada berita tentang dia, orang-orang pasti tidak akan teringat dengan SBY. Parpol akan move on ke pemerintahan yang baru. Rakyat juga bakal move on dan fokus ke presiden baru. Kalau Jokowi masih gagal move on, ini akan menjadi sebuah dilema dan batinnya akan bergejolak. Intinya, Jokowi dicukupkan saja sampai Oktober nanti. Jangan ada yang kasih panggung, apalagi mengajak dia kembali ke politik dengan masuk ke pintu lain. Jokowi harus sadar, tidak selamanya dia bisa di atas. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.